Kalian udah tahu modus penipuan ini adalah modus penipuan yang dimana kamu harus menyelesaikan misi dalam tugas Traveloka. Tampilan aplikasinya seperti ini, dan di sini ada komisi untuk setiap misi yang udah kamu selesaikan, dan ini benar-benar modus penipuan. Yang dimana modus penipuan ini aku dapetin dari teman aku atau followers aku yang ada di sosial media aku, Histomoza. Kalau kamu pernah di-chat sama orang tidak dikenal dan modus ini kamu diminta untuk selesaikan misi Traveloka dan lain sebagainya, kamu pastikan aja di Google karena biasanya update terbaru akan ada muncul di sini tentang berita-berita yang berkaitan dengan modus penipuan tersebut. Ini adalah contohnya, di-update pada tanggal 28 Agustus 2023. Berarti modus penipuan ini lagi rame dan kamu bisa menghindari hal tersebut dengan mengetik atau menuliskan keyword Traveloka dan misi tugas berhadiah tuh. Dengan kamu follow akun ini, kamu akan terhindar dari berbagai macam modus penipuan terbaru, dan semoga ini bermanfaat buat kamu. Cuman 10.000. Bukan masalah itu. Ini bukan masalah nominal, tapi masalah akad dan adab. Jangan menormalisasikan kesalahan. Udah jam 11 malam diusir, capek, besok harus ngisi training, dan saya coba berpikir di mindset saya, dia bukan tandingan saya, kalau saya ngelawan, saya malah capek fisik. Intinya kita harus berani speak up, tapi speak up itu kita harus punya etika dan adab. Jadi kalau customer komplain, terus kita treatmentnya dengan baik, justru customer yang komplain itu malah bisa menjadi jauh lebih baik dari customer lainnya. Dia akan memviralkan, oh ini ternyata handling komplainnya bagus. Itu malah sebenarnya marketing yang sangat bagus. Tapi banyak orang nggak sabar untuk handling komplain. Surat terbuka buat Traveloka, tolong banget ini tiba-tiba ada transaksi Traveloka pay letter di suami aku sebesar 4.102.000 ya. Sedangkan suami saya tidak melakukan transaksi apa-apa dan tidak kemana-mana. Ini di bulan Agustus saya baru punya bayi dan suami aku larang kemana-mana, harus 24 hour a week sama aku. Terus dilihat ini, coba transaksi apa ini dari UPG ke Cengkareng. UPG itu di Makassar ya. Tolong, kita orang Bandung ya. Untuk apa kami ke Makassar gitu ya. Ini terus kita udah komplain nih 2 kali ke CS-nya Traveloka. Yang pertama sama suami aku. Suami aku udah kasih buktinya kalau misalkan memang kita tidak melakukan hal tersebut. Pertama udah kita kirim email, tidak ada notifikasi, tidak ada receipt. Receipt itu kan bukti yang sah, bukti pembayaran, bukti transaksi yang sah. Itu nggak ada di emailnya. Di email suami aku nggak ada, atau di email aku pun nggak ada. Di email dia yang lain-lain itu nggak ada sama sekali. Terus di sini mereka ngeklaim kami juga sudah memberikan notifikasi pada email atau nomor telepon yang terdaftar. Kalau nomor telepon yang terdaftar otomatis masuk ke suami aku, tapi ini nggak ada, ya. Terus aku udah konfirmasi lagi ke Traveloka, barusan telepon, gue mencak-mencak, gue marah-marah. Ini apa maksudnya harus tetap ditagihkan ke suami saya. Terus kalau suami saya nggak ngerasa gimana? Berarti ini data dan sistem Anda yang bocor Traveloka. Tolong ya, gitu. Sampai sekarang itu tidak ada tindak lanjutnya. Terus tenggat waktunya sampai besok. Gue nggak mau tahu, suami aku sama aku nggak mau bayar, gitu. Karena kita tidak merasa ini tiba-tiba dari Makassar ke Cengkareng, dari PKY terus ke Palangkaraya ke Semarang, terus tiba-tiba ada di Cianjur, tiba-tiba ada di Bekasi. Ini gimana? Kalaupun iya kita yang melakukannya, kita melakukan transaksi itu, ya EKG lain jin lo tiba-tiba dia ayah di Arab, tiba-tiba ayah di Suriah, tiba-tiba ayah di Gaza, gitu. Tolong deh Traveloka, aku minta tanggung jawabnya aja, ya. Makasih. Baru ini gue ngakak sama masalah hotel Pekalongan Indonesia itu ya, hotel syari ya. Ih, kata gue ibu-ibunya setan banget. Ya ngajarin, malah ngenyengnya anjir. Kata gue lu kocak. Gue kalau jadi mas-mas itu juga gue cabut kumis lu. Gue udah pengen tidur, kata gue nyampe, gue pengen tidur, dimintain biaya tambahan. Emang gak masuk akal anjir, lu mintanya ke sono lah. Tolong lu deal-dealannya berapa? Makanya kalau deal-dealan jangan semurah-murahnya lu. Bikin diskon tapi gak mau rugi lu, kocak namanya. Tolol. Ngakak gue anjir. Tapi gue ngakak banget babi lah. Enggak, masalahnya ibu-ibunya lo kayak nyanyi ngajarin gitu. Kayak lagi berantem bocah anjir. Ngakak banget. Udah gitu gue bacain komen-komennya apa dia ngapusin Google review anjir. Google reviewnya 13.000 kan, gara-gara udah main netizen Indonesia udah dijadiin bintang 1. 13.000 cuma jadi 800 apa 8.000. Maksud gue sekosong itu emang hotel lo, sampai semua orang karyawan lo suruh ngapusin Google review. Makanya jangan nyebelin lo ya.
Tapi ibunya gong ibunya. Terus bikin klarifikasi, kata gue, klarifikasi lu kan baca ya? Kok jadi kayak nggak hafal gitu? Kan baca, ngapa haho. Terus mbak-mbaknya di depan pakai cara nangis. Nggak, kata gue, lu kerja kok nangis sih? Resign, kalau udah nangis mah resign deh. Cari kerjaan lain. Di tempat lain, ngapain kerja bikin nangis? Bikin sedih, lu kerja jadi sedih, kocak. Ngapa lu sampai nangis? Gue tanya, lu ngapa sampai nangis? Disuruh sama ibu-ibu yang nyi gitu ya. Ntar kalau ada customer, kolekin dah ceban-ceban gitu ya. Lumayan dah bakal kita gitu. Aku galbait Traveloka bukan sengaja, tapi nomor yang lama hilang jadi ganti dan gak bisa login lagi. Itu kejadian sekitar 6 tahun lalu, tapi tiba-tiba tadi sore di chat DC itu gimana ya? Kakak, kejadian 6 tahun lalu bisa jadi datanya sudah hilang ya, ataupun bisa dihapus bukukan ataupun sudah dilunaskan oleh asuransi. Biasanya kalau sudah lebih dari 6 tahun itu yang terjadi. Kalau ada DC yang menagih kakak, berarti satu kuncinya, cek aja di Slick OJK. Kalau seandainya di Slick OJK sudah tidak lagi tagihan kakak, abaikan semua tagihan dari DC karena biasanya data kalian sudah hilang, ya sudah dihapus bukukan. Jadi jangan langsung percaya, jangan gegabah, jangan bingung, dan jangan terima telepon dari nomor tidak dikenal. Khawatirnya nanti kalian dimanfaatkan. Jadi cek Slick OJK secara resmi di Google, klik aja IDEPku atau Slick OJK resmi, nanti akan keluar datanya, gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari pihak manajemen. Bukannya meminta maaf ya, ini heran loh ya. Bukannya meminta maaf, kalau kalian dituntut ya, kalian bakal kalah. Karena setahu aku ya, tidak ada biaya tambahan apapun di hotel tersebut, maupun harga rate up tinggi, maupun yang deluxe, maupun yang presiden suite. Ketika lo sudah bayar di Traveloka atau sejenisnya ya, berarti itu sudah dibayar lunas. Tidak ada biaya tambahan apapun ketika check-in ya. Sini Bu, ke Bali Bu. Ke Bali Bu, kapan-kapan. Banyak hotel resort yang berbintang-bintang Bu, bintang 5 resort bintang apa. Kalau sudah bayar Bu ya, nggak ada biaya apa-apa lagi. Tutup itu hotel. Kak, mau booking lewat Traveloka, bawa anak, terus ada keterangan atau kebijakan anak berlaku, maksudnya gimana ya? Coba dulu, kebijakannya apa, dibaca dulu. Biasanya itu gara-gara sarapan sih Kak. Tapi, biasanya kalau 0 sampai 1 tahun, setahu aku masih free ya. Nggak tahu kalau di hotel lain, atau 0 sampai 5, aku lupa tuh. Nah, biar lebih enaknya, kakak request tuh baby coat. Jadi baby coatnya itu bisa ditaruh dalam kamar untuk tempat tidur bayi. Jadi kakak itu biasanya free kok. Tapi aku nggak tahu ya hotel lain, tapi rata-rata tuh free kok. Itu biasanya sih term and conditionnya itu kalau kebijakannya bisa kalau mau tambah sarapan, karena banyak Kak kasusnya. Mama nih ya, nggak bisa dilawan ini rada jalanan ini. Dia booking tuh ya kan, sarapan 2 orang. Tanya waktu check-in, anaknya mau tambah nggak sarapan? Enggak katanya, anak saya nggak makan. Terus udah di depan ini ya, di kereta ketemu, ditanya nomor kamar berapa. Terus dia bilang gini-gini, oh cuma 2 bags ya Kak. Nggak mungkin anaknya nggak masuk kan. Anak saya nggak makan kok, lagian makan habis itu nggak makan ya, ini awal nggak makan. Oh iya oke, dikasih lah yang lewat ya kan, ditegur lah ini si pegawai. Kamu kenapa kamu gak kasih tahu SOP-nya? Kan masuk sini kan harus bayar. Abis udah ditengok rupanya si anak diperhatikan, rupanya makan. Terus bilang maaf ibu, maaf pak, ini tadi infonya gini. Kan anak saya makannya dikit katanya. Itu hanya makan hitungannya Bu. Kayak mana ceritanya nih? Jadinya kadang tuh kasihan tau liat greeter. Tolonglah kan, masa kalian makan anak kalian gak berapa lah hitungan daripada kalian makan kayak gitu, nggak gimana ya menzolimi orang gitu. Gak ngerti aku, isi perut aja pelit kali gitu loh. Itunya itu Kak kebijakannya biasanya Kak ya. Tapi kalau nggak mau tambah sarapan nggak apa-apanya itu Kak. Penting jangan pulanya kita kan udah kita nggak tambah sarapan, kita bawa lagi anak kita dalam itu. Terus jangan bungkus-bungkus ya guys, nggak boleh bungkus-bungkus ya. Oke. Guys, karena sudah melihat kan tadi beberapa, ternyata ya gak hanya hotel yang bermasalah, tapi pihak Traveloka juga bermasalah ternyata. Dan tadi kalian sudah melihat kan beberapa kritikan ya dari para customer yang sudah melakukan transaksi baik di Traveloka ataupun di hotelnya, pihak hotelnya. Ternyata banyak yang bermasalah ya, berbeda maksudnya. Nah, ini ada beberapa juga komentar dari para netizen lagi. Nah, sebelumnya balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas lagi ya terkait hotel dan
aplikasi Traveloka guys. Nah ini kita lihat seperti apa. Yang pertama ada beritanya seperti apa. Gara-gara tinta. Nah ini ya, hancur Hotel Syariah Pekalongan guys. Nah ini kita lihat seperti apa dari komentar Bapak ini ya. Belanga ya. Kasus Hotel Syariah Indonesia yang ada di Pekalongan betul-betul membuat mata terbelalak ya. Saya kira kasus ya orang yang diusir oleh manajemen atau karyawan dari Hotel Pekalongan itu hanya setitik saja. Saya kira sebelum-sebelumnya itu sering terjadi, tetapi orang tidak kuasa bisa melawan. Dengan menggerutu mungkin customer akan pergi dan tidak melawan. Tapi ini berbeda. Yang terakhir kali ini orang yang mengerti tentang hal-hal tentang hotel, dan dia berani memposting, memviralkan. Akhirnya kebakaran semuanya, dari Dinas Pariwisata Pekalongan ya sampai bupatinya, semuanya menjadi kebakaran jenggot. Sekarang viral, tiba-tiba di TikTok banyak berseliweran promo Hotel Indonesia Syariah Pekalongan yang memberikan promo besar-besaran. Apakah itu bisa membalikkan keadaan? Apakah luka ya yang terjadi baru-baru ini bisa terhapus begitu saja? Ya, rating bintang langsung anjlok menjadi 1. Pelayanan yang buruk. Hotel adalah mengedepankan pelayanan. Orang kalau udah cek, udah deal dengan Traveloka, itu tidak hak ya, tidak ada hak bagi hotel untuk memungut tambahan yang sudah disepakati dari antara Traveloka dengan customer. Dan sepertinya banyak sekali hal-hal seperti itu guys ya. Aku lihat juga dari komentar ya, aku lihat komentar kalian di video-video aku sebelumnya, mengatakan banyak juga yang mengalami hal serupa dengan yang dialami ketika bapak-bapak yang mas-mas yang itu ya, Hotel Syariah Pekalongan ini guys. Selain Hotel Syariah juga banyak ternyata ya, cuma ya nggak viral seperti ini gitu, karena nggak semua orang ngevideoin gitu guys ya. Mengalami ketika datang ke hotel itu ada bayar tambahan gitu guys ya. Dan ini jadi pelajaran buat para perhotelan ya, untuk menjaga atau ketika membuat promo gitu ya, itu harus sesuai gitu guys ya. Jangan sampai ketika kalian atau perhotelan ini membuat promo misalnya harga 100.000, tapi ketika customer datang ke tempatnya ada tambahan misalnya 10.000. Walaupun 10.000 juga itu lumayan guys ya. Bagi orang yang maaf ketika orang mau menginap tapi uangnya pas-pasan kan itu sangat-sangat ini gitu ya. Nah ini ada lagi komentar apa lagi guys? Dari apa ini ada dialami bintang oleh 1 salah semua satu guys. hotel di Pekalongan sedang viral belakangan ini, kita jadi bisa belajar bahwasanya keberadaan Google Map dengan review-reviewnya ini benar-benar menjadi nyawa buat usaha kita. Bagaimana tidak, dalam hitungan menit bahkan jam usaha kita bisa tutup, tidak dihadiri oleh customer-customer berikutnya lantaran banyaknya serangan netizen Indonesia yang luar biasa. Mereka mengirimkan bintang 1 atau 1 bintang karena memang sebagai bentuk kekecewaan atas perlakuan pihak penyelenggara jasa perhotelan ini kepada customernya, Pak Rama Sahid atau siapa saya lupa. Videonya sangat viral dan ini jadi pelajaran bahwasanya di era digital ini jangan main-main dengan, apalagi customernya. Saya lihat profilnya seorang pembicara hebat, seorang public speaker, trainer, luar biasa, ngeri-ngeri sedep. Dan beliau bersyukurnya berani speak up. Ini sekaligus jadi pelajaran untuk teman-teman hotel dimanapun berada di seluruh Indonesia, terutama yang di daerah-daerah yang minim akan kedatangan wisatawan. Umumnya berdasarkan pengalaman saya pribadi,
mereka suka pada aji mumpung dengan adanya customer baru, nembak harga, curang ini itu, pungli ini itu, luar biasa. Nah, ini jadi pelajaran di era digital hari ini. Anda sudah harus belajar, Anda sudah harus memperbaiki diri dari sisi digital terutama. Dan kalau ada karyawan-karyawan yang mohon maaf katakan uzur ya, yang tidak, dia memiliki kebijakan yang vital, lokasi posisinya itu vital, tetapi tidak paham dengan service excellent, ini hati-hati ya, karena sekalinya dia berhadapan dengan customer dan tidak memiliki kesabaran, dari dia tidak paham impact dari perbuatannya kepada customer, nah yang terjadi adalah seperti ini. Kecuali kalau customernya memang melakukan kesalahan fatal, tentu masyarakat Indonesia, netizen tentu akan membela siapa yang terzalimi. Tapi dari kasus Pak Rahmat Syahid ini jelas beliau sudah membayar full, ternyata sampai di hotel dimintain lagi. Nah, ini bentuk pungli. Walaupun beliau tidak mempermasalahkan jumlah uangnya, tetapi bentuk cara perilaku, kemudian saat beliau di kamar digedor, intimidasi seperti itu oleh dua orang tua, bapak dan ibu ini, yang kemungkinan adalah salah satu dari GM di hotel tersebut. Ini sangat disayangkan sikap beliau-beliau. Beliau-beliau nampaknya tidak ngerti dampak atau impact daripada perbuatannya, perilakunya di zaman era digital ini. Nah, itu dia guys ya, sependapat dengan mas-mas ini ya. Nah, aku izin stage ya videonya. Dan emang benar di zaman digital ini guys, jadi harus lebih berhati-hati juga ya. Apalagi si ibu itu malah menyek-menyek gitu kan, semakin netizen tuh, ini orang menyek-menyek gitu ngikutin ngomongannya dari Mas Rama itu kan. Jadi ya orang juga makin kesel gitu guys ya. Ditambah lagi di tengah malam gitu ya. Masalahnya KTP aja sudah dikasih. Kalau KTP sudah dikasih kan berarti sudah check in gitu, dan sudah ada kesepakatan. Tiba-tiba diusir, itu kan bener-bener apa ya, kalau kita posisi Rama juga, Mas Rama juga pasti akan kesal juga, gedek gitu guys ya. Bukan masalah nominal, tapi sesuai dengan akadnya gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian akan mencoba kembali menginap di hotel syariah, Indonesia Syariah, atau kalian pernah mengalami hal-hal yang serupa dengan apa yang pernah dialami oleh Mas Rama? Bisa tulis di kolom komentar ya, tentang hotel ataupun aplikasi Traveloka ya. Terima kasih sudah hadir guys, sekian dulu ya, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.